Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan atau Allah titipkan menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita masuk turunnya wahyu, lalu kemudian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya wahyu. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Umur Rasulullah 40 tahun. Ketika umur 35 tahun peristiwa apa yang terjadi? Perbaikan Ka'bah. Gotong royong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy, hingga direnovasi Ka'bah ya Pak ya, di umur 35 tahun. Sempat terjadi pertikaian untuk meletakkan Hajar Aswad, namun atas kebijakan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sudah diberi gelar dengan Al-Amin, maka tidak terjadi pertikaian di antara kepala-kepala suku kafir Quraisy ataupun kepala suku Quraisy, karena saat itu belum kita sebut dengan kafir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan belum ada perintah untuk berdakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai umur Rasulullah 40 tahun, Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wala yara ar-ru'ya illa mithlu falaqis subhi. Nah, begitu kita artikan biar jelas sanadnya Pak ya, biar jelas referensinya. Jadi disampaikan oleh Aisyah, awal mula permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya artinya adalah mimpi, as-salihah artinya adalah benar, as-sadiqah dalam arti yang lain. Ru'ya al-anbiya wahyun, mimpi para nabi wahyu. Namun di sini belum turun wahyu, hanya ru'ya as-salihah saja. Ru'ya as-salihah seperti apa? Mimpi, tapi mimpi ini benar. Wala yara illa mithla falaqis subh. Atau dalam riwayat wala yara ru'ya, tidak melihat mimpi kecuali seperti fajar menyingsing. Artinya apa di sini? Mimpi yang benar satu, yang kedua mimpi ketika bangun hati ini terasa lapang. Dan ini adalah salah satu dari mubasyirat an-nubuwah ataupun al-mubasyirat an-nubuwah. Mubasyirat artinya berita gembira kenabian. Mimpi kita dan kita bangun, hati kita lapang, nyaman. Itu salah satu daripada berita gembira kenabian yang ditinggalkan dari banyak mubasyirat berita gembira kenabian. Ya Pak ya, pernah enggak kita merasakan mimpi, lalu kemudian ketika bangun, lapang dada ini, nyaman. Atau sebaliknya, ketika bangun, yang ada di samping kita malah ditendang. Entah apa mimpinya itu. Maka seseorang jika bermimpi buruk, maka dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian ludahkan ke sebelah kiri. Dan jangan ceritakan. Nah, itu yang penting, jangan ceritakan. Kalau mimpinya buruk, jangan ceritakan. Yang penting buruk, saya enggak perlu menceritakan buruknya seperti apa. Bagi kita itu buruk, ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Lalu jangan ceritakan. Nah, ini mimpi buruk diceritakan. Tadi saya mau, enggak, saya enggak, contoh pun enggak mau saya sebutkan karena sesuatu yang buruk tidak perlu saya sampaikan.
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini disampaikan kepada kita mimpi dengan mimpi yang saleh, shadiq, yang jujur. Ketika bangun munsyarihus sadar, lapang dada. Kenapa ini dimulai dengan hal seperti ini? Agar nanti ketika wahyu turun dibawa oleh seorang malaikat ataupun dibawa oleh malaikat, salah saya menyebutkan seorang, diturunkan melalui malaikat Jibril, maka Rasulullah tidak terkejut. Jadi dimulai dulu dengan hal-hal seperti itu. Mimpi yang indah, mimpi yang benar, ketika bangun munsyarihus sadr, lapang dadanya. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teruskan. Wala yara ar-ru'ya illa mithlu falaqis subhi. Thumma habbaba ilaihi al-khala fayatahannathu al-layali dhawata iddah. Saya sebutkan bahasa Arabnya dulu Pak ya, lalu kemudian saya terjemahkan. Apa artinya? Lalu kemudian habbaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ilaihi al-khala. Rasulullah dibuat Allah Subhanahu wa taala karena menggunakan kalimat habbaba. Diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala suka, cinta untuk khala. Khala artinya adalah uzlah, menyendiri. Asal kata khala itu kosong, ruangan kosong. Kamar mandi ataupun toilet, bahasa Arabnya darul khala, kampung pengosongan. Ya. Di sini menggunakan habbaba ilaihil khala, Rasulullah suka untuk menyendiri. Fayatahannathu, menggunakan tahannuth. Tahannuth ini artinya ta'abbud. Tidak ta'abbud tapi ta'abbud, benar-benar ibadah. Bahasa Arab seperti itu. Kalau seumpamanya kita sebut ta'abbud, pura-pura beribadah. Ta'abbud, benar-benar beribadah. Tamarad, pura-pura sakit. Tamarrad, benar-benar sakit. Nah, itu bahasa Arab seperti itu. Jadi berubah, kalimat berubah artinya. Jika Bapak Ibu sekalian menyebutkan Jamal, nama seseorang, itu artinya bagus, indah. Tapi kalau kita panggil Jamal, terbalik saya. Jamal adalah onta, tapi Jamal keindahan. Maka yang punya nama Jamal hati-hati. Dipanggil Jamal, iya, itu artinya onta. Yuk. Banyak yang namanya Jamal ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk menyendiri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, benar-benar beribadah beberapa hari menggunakan al-layali dzawata iddah. Jadi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira. Habbaba ilaihil khala fayatahannath. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Beribadah di sini maksudnya melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah naik ke Gua Hira. Ya Bapak Ibu ya, naik ke Gua Hira. Nanti disebutkan dalam riwayat ini. Dan kadang 10 hari, makanya disebut dengan al-layali dzawata iddah. Malam-malam, beberapa malam. Tidak terlalu lama, tidak juga terlalu sedikit, tidak sehari, tidak juga lebih dari sebulan. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan sampai 30 hari. Rasulullah ada rasa suka untuk melakukan khala, uzlah, sendiri. Kalau kita mengambil pelajaran dari sini, sesungguhnya kita sebagai umat Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saatnya kita untuk uzlah. Ada saatnya kita untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam di bulan Ramadan ada yang disebut dengan i'tikaf. Berapa hari i'tikaf? 10 hari. Bisa 20 hari? Boleh. Rasulullah i'tikaf berapa hari di masa akhir-akhir daripada hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun masuk Madinah? Dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-9
itu Rasulullah SAW iktikaf selama 10 hari terakhir. Di tahun ke-10 Rasulullah iktikaf selama 20 hari. Jadi jika kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, habbaba ilaihil khala, Rasulullah suka untuk menyendiri, khala, uzlah, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, ada masanya untuk seperti itu. Bahasa sekarang itu tasawuf. Ada masanya kita duduk di masjid, ada masanya kita duduk di rumah sendiri di waktu malam, kita salat malam, kita berzikir, kita melihat apa yang telah kita lakukan, ya, hal seperti itu. Maka Rasulullah SAW yatahannath, yata'abbad. Lalu Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, thumma yanzi'u ila darihi. Kemudian Rasulullah SAW turun, yatazawwad, mengambil bekal. Thumma yarji'u ila Khadijah liyatazawwad. Liyatazawwad, bukan liyatazawwaj. Apa bedanya yatazawwad dengan yatazawwaj? Kalau pakai dal untuk mengambil bekal, kalau pakai jim untuk menikah, beda. Maka Rasulullah bolak-balik. Ketika bekal sudah habis di Gua Hira, saat beribadah, saat dia ta'abbad menyembah Allah Subhanahu wa taala, merenungkan apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pernah ke Gua Hira? Belum ya? Nah, itu perjalanan sekitar 2 jam, pagi-pagi, atau kalau cepat bisa 1 jam naik ke atas itu. Kalau kita berada di ruang itu, maka ada lubang, semacam lubang berhadapan, terus nampak Ka'bah dari atas itu. Saya pernah naik, ya, sekitar 2 jam sampai di atas. Banyak yang pergi ke situ. Di antara yang pergi paling banyak ada orang-orang Pakistan dan orang-orang Bangladesh. Ya, tidak ada sunnah sih ke sana, apalagi harus sholat di situ, tidak ada. Karena ini tempat yang pernah didatangi oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk sejarah yang pernah Rasulullah SAW sampai di situ menerima wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bekal habis turun, mengambil bekal dari istrinya Khadijah. Itu sudah disiapkan oleh istrinya Khadijah. Naik ke atas, berapa hari habis, balik lagi. Ya. Hatta ja'ahul haqq fi ghari Hira, hingga datanglah al-haq. Maksudnya al-haq di sini adalah faja'ahul malak, lalu datang kepadanya malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, detail kan, jelas apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu bagaimana ceritanya. Makanya sengaja tadi menggunakan bahasa Arab, karena itu sumber yang saya dapat, lalu kita terjemahkan. Begitu detail perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Sampai pun mendapatkan wahyu, diceritakan kepada kita secara detail. Bermula dari mimpi yang baik, lalu kemudian keinginan untuk sendiri, lalu kemudian Rasulullah SAW ya ta'abbad, betul-betul beribadah, udah bersih, sofi. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril. Di mana? Disebutkan fi ghari Hira, di Gua Hira. Karena ada gua yang lain, gua apa? Thur. Ada bukit di Mekah ini yang terkenal Bukit Thur, lalu kemudian Bukit Nur, lalu kemudian Bukit Rahmah. Bahasa Arabnya Jabal Nur, Jabal Thur, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ada di Arafah. Jabal Nur itulah Gua Hira. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Fa akhadhahu faghattahu hatta ajhadani. Malaikat ini Rasulullah tidak tahu ini malaikat atau siapa. Yang tahu ada yang datang gitu saja. Ada yang datang lalu kemudian menarik aku, memeluk aku sekuatnya sampai aku merasa tenagaku aku keluarkan. Jadi
Terasa letih Rasulullah dengan pegangan sosok yang tadi datang. Lalu kemudian mengatakan, Iqra. Nah, bayangkanlah Bapak Ibu sekalian berada di gua, yang gua itu jelas gelap, tidak ada lampu, bahkan tidak ada senter. Sekarang kan ada senter. Yang ada senternya yang korek api itu ada macam-macam sekarang. Yang tidak perlu baterai. Dulu pun tidak ada listrik. Tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan. Saya ketika naik Gua Hira itu saya bayangkan Rasulullah SAW ketika naik. Agak curam, tidak ada cahaya. Kita pergi saat itu menjelang subuh. Ya, sesudah subuh saya berangkat. Biasanya ada yang berangkat menjelang subuh. Jadi sholat subuhnya di atas. Dan itu tidak benar. Sholat subuh ya di masjid, bukan di gua. Dan sebagian ada yang seperti itu, Pak. Mengejar waktu subuh di atas. Padahal Masjidil Haram ada dekat di situ. Ngapain sholat di gua? Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu saya bayangkan datang sosok yang kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Bagaimana perasaan kita itu? Dalam satu gua yang gelap, tentu ada yang datang, bacalah. Jangankan di gua, di rumah kita aja kalau seumpamanya kosong ada yang mengatakan bacalah. Siapa lah ini? Di rumah kita seumpamanya kosong, kita datang dan mengucap assalamualaikum, ada yang menjawab waalaikumsalam. Bagaimana perasaan kita? Jadi wajar. Hatta ajhadani, itu sampai Rasulullah SAW mengeluarkan tenaga karena pelukan daripada malaikat Jibril. Sudah dilepas, malaikat Jibril mengatakan Iqra, tapi Rasulullah tidak tahu ini siapa. Saya yang menyebutkan. Rasulullah SAW saat itu tidak tahu. Yang datang ini mengatakan Iqra, bacalah. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ma ana, tidaklah saya biqari, seorang pembaca yang tidak bisa membaca, gitulah maknanya. Fa akhadhani faghattani thaniyatan. Maka diambil lagi saya, lalu dipeluk dengan kuat, lalu dilepaskan. Untuk kedua kalinya malaikat ini mengatakan Iqra. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah, yang ketiga. Diambil dan dipeluk oleh sosok ini, kemudian dilepaskan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Begitu riwayatnya Bapak Ibu, 3 kali. 1, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Mungkin kalau kita mengambil pelajaran di sini, untuk menghafal itu boleh diulang-ulang dan hendaknya diulang-ulang, oh ya. Minimal ngulangnya 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, itu minimal. Ada yang sampai 20 kali. Tapi jangan qul huwallahu ahad, qul huwallahu semua kita sudah hafal. Ayat yang lain lah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Atau bisa 1 ayat kita ulang. Maka ketika yang ketiga diambil lagi oleh malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat ini disampaikan oleh malaikat Jibril, dan ini adalah wahyu pertama yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai saat itu Rasulullah tidak tahu ini siapa. Gemetar Rasulullah SAW. Lalu kembali menjumpai Sayyidati Khadijah binti Khuwailid. Ketika melihat Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, seorang istri tidak, kenapa? Ada apa? Ada apa? Enggak, ditenangkan dulu. Kan sudah saya bilang jangan naik-naik ke atas. Bukan begitu, tenangkan dulu. Karena Rasulullah mengatakan zammiluni, 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 selimuti saya, selimuti saya. Kenapa saya selimuti? Kamu kenapa? Jadi enggak jadi nanti pulang, keluar jadinya. Sayyidah Khadijah dengan penuh kelembutan dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khawatiran.
Karena Rasulullah SAW tidak tahu siapa yang datang. Maka Rasulullah menyatakan, khasyitu ala nafsi, saya khawatir atas diri saya ini. Nah, dalam riwayat dikatakan tentang jin. Seorang istri Khadijah binti Khuwailid, ini perannya menenangkan suaminya. Apa kata Khadijah? Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak membuat engkau khawatir, tidak membuat engkau hina. Kenapa? Innaka tasilur rahim. Ini kita dengar Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan daripada seorang istri atas suaminya perjalanan hidup sampai 40 tahun. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Maka dengan penuh keyakinan Sayyidah Khadijah menangkan Nabi Muhammad SAW, innaka latasilur rahim. Engkau menyambung tali silaturrahim. Wa tuqri ad-dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum, engkau menolong orang-orang yang tidak punya. Engkau ketika melihat orang-orang lemah, engkau bantu dia. Ketika ada bencana, engkau datang untuk membantu mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlakukan engkau dan tidak membuat engkau hina. Ini cara Khadijah untuk menenangkan dengan disebutlah apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya orang yang menghormati orang lain, menghormati tamu, yang membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, menjalin tali silaturahim, maka mereka ini tidaklah kecuali memiliki akhlak yang baik. Coba kita lihat ya Bapak, semua yang disampaikan ini adalah hubungan sosial, tasilur rahim. Betul? Menjalin hubungan silaturahim. Yang kedua, taksib al-ma'dum, membantu orang-orang yang tidak punya, sosial, betul ya? Kemudian memberi infak kepada orang yang lemah, juga sosial. Kemudian memuliakan tamu, juga sosial. Ya, hubungan sosial ini ternyata penting. Ini kan akhlak. Akhlak sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang lain. Itu Bu ya. Ada perhatian kepada seseorang. Rasulullah SAW adalah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, rasa berat apa yang kamu rasakan, kepedihan, kesakitan yang engkau rasakan itu lebih dirasakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Khadijah dengan penuh yakin mengatakan engkau tidak akan diperlakukan seperti itu karena engkau menjalin tali silaturahim, menolong orang miskin, membantu orang lemah. Maka kemudian Sayyidah Khadijah mencari solusi setelah memberikan satu masukan yang menenangkan Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa yang dilakukan Khadijah? Mencari jalan pemberitahuan tentang apa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Maka dibawalah kepada ibnu ammiha. Ibnu artinya anak, am paman. Anak paman daripada Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini bukan paman Khadijah, tapi anak paman Khadijah. Kalau saya sebut ibnu am, berarti dari pihak bapak Khadijah. Karena saya sebut ibnu am, anak paman. Kalau saya sebut ibnu khal, itu anak paman dari sisi ibu. Tapi di dalam riwayat disebutkan ibnu ammi, anak paman saya, yaitu anak paman Khadijah. Berarti dari sisi bapaknya. Waraqah bin Naufal. Sampaikanlah kepada Waraqah bin Naufal. Di bawah Rasulullah SAW jumpai Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah seseorang Tanassar. Tanassar itu artinya agamanya Nasrani. Lalu kemudian dia juga mengetahui tulisan Ibrani, menulis tulisan Ibrani dengan tulisan yang Masya Allah. Begitu dalam riwayat, hebatlah dalam menulis tulisan, bahkan termasuk ahlul kitab.
Jadi apa yang ada di kitab Zabur, apa yang ada di kitab Taurat, dia tahu. Jadi apa yang terjadi pada nabi-nabi, Waraqah bin Naufal ini tahu bersandarkan dari kitab. Maka Bapak Ibu sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, "Isma' min ibni akhik." Dengarlah dari anak paman engkau. Dengarlah dari anak saudara engkau. Begitu Khadijah mengatakan kepada Waraqah bin Naufal. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal apa yang terjadi di Gua Hira. Bapak Ibu, kita dengar apa kata Waraqah bin Naufal yang sudah tua. Kedua buta, namun ia adalah ahlu kitab. Apa katanya? Masya Allah, saya ketika membaca ini luar biasa bagi seseorang yang sudah tua kemudian buta. Ia katakan, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Sesungguhnya ini adalah malaikat. Namus ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Sesungguhnya ini adalah malaikat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Berarti sudah mengetahui Rasulullah ini adalah malaikat. Dan apa keinginan daripada seorang yang tua dan buta? Ya laitani fiha jaza'an, laitani hayyan. Saya tegaskan tadi kepada Bapak Ibu sekalian, Waraqah bin Naufal ini tua dan buta. Namun ketika ia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu yang dapat sebagaimana dapat Nabi Musa, kemudian ia berharap, laitani, alangkah baiknya saya mengharap saya saat itu kuat, saya saat itu kesatria, saya saat itu perkasa. Laitani hayyan, saya berharap saya hidup, andaikan saya hidup. Rasulullah masih mendengar. Idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaum engkau mengeluarkan engkau. Jadi Waraqah bin Naufal ini sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat nanti akan dikeluarkan oleh kaumnya, dan itu disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW. Namun yang luar biasa, sosok yang tua kemudian yang buta ini mengharap Rasulullah SAW ketika diusir itu dia hidup dan membantu Rasulullah SAW. Itu nilai yang ingin saya sampaikan. Bukan senang-senang yang ia harapkan, tapi ketika Rasulullah dikeluarkan, itu yang diharap oleh seorang Waraqah bin Naufal. Dia mengharap dia hidup, dia mengharap dia membantu Rasulullah dengan pertolongan yang luar biasa. Ya Pak ya, nilai yang diketahui oleh Waraqah bin Naufal karena ini adalah sosok Nabi. Lalu ia katakan, Rasulullah menjawab, ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani atau laitani fiha jaz'an, laitani hayyan, andaikan saya kuat, andaikan saya hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaum engkau mengeluarkan engkau. Rasulullah bertanya, aw mukhrijiyahum, apakah mereka kaum saya akan mengeluarkan saya? Dijawab oleh Waraqah bin Naufal, tidak ada seseorang yang mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya kecuali ia udia. Kalimat ini saya sebutkan, udia. Bahasa Arab adu, adu itu adalah musuh. Udia, dimusuhi. Tidak ada seseorang nabi yang mendapatkan seperti yang engkau dapatkan kecuali ia akan dimusuhi. Itu berita pertama Bapak Ibu sekalian yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dikeluarkan yang pertama, kemudian dimusuhi. Ternyata konsekuensi orang yang berdakwah itu adalah dimusuhi. Konsekuensi orang ini adalah diusir. Kan pernah Rasulullah SAW ada usaha untuk mengusirnya, ada saat perjalanan hijrah. Kenapa Rasulullah SAW hijrah? Karena sudah ada kesepakatan pembesar-pembesar kafir Quraisy untuk wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Al-Anfal ayat 30. Ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan makar, tipu daya. Usaha yang pertama menahan. Ini usulan, bukan usaha. Jadi dalam suatu kesepakatan mereka bersepakat bagaimana. Ada yang punya ide bagaimana kalau sampai ditangkap Rasulullah, kemudian ditahan, dipenjara. Bahasa sekarang itu dipenjara. Atau dibunuh. Atau diusir.
Ini metode-metode lama, Pak. Ini metode-metode jahiliyah, metode Abu Jahal. Yang jika ada pada saat sekarang atau besok, itu metode lama, bukan metode baru. Ada nggak Pak untuk ditahan? Ada. Tangkap lalu dipenjara? Ada. Dai ulama besar yang ditangkap dengan alasan-alasan lain sebagainya. Ini ide daripada orang-orang yang kumpul saat itu di Darun Nadwah untuk bagaimana ini Muhammad ini diapakan ini? Ada yang suruh tangkap aja, lalu kita tahan, kita penjara dia. Oh janganlah, nanti kalau sampai kita tahan, kita penjara, datang orang yang pencinta-pencinta dia, habis kita nanti. Oh udah nggak jadi. Yang kedua dalam riwayat sirah yang disampaikan oleh Al-Buhturi. Al-Buhturi menyampaikan, kita usir aja lah dia. Itu ide yang kedua, usir. Nah usir ini ada sekarang Pak? Ada nggak para dai, para ulama yang diusir dari Indonesia? Anggap tidak diusir, tapi tidak boleh masuk. Sama aja tuh. Metode Abu Jahal, metode kelompok-kelompoknya Abu Jahal. Yang sekarang juga ada yang menyebutkan Abu Jah juga, tapi lanjutannya beda. Nggak perlu disebut. Masjid lebih mulia untuk menyebut namanya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membunuh. Dan membunuh ini disepakati. Jadi, jika saya melihat ungkapan daripada Waraqah bin Naufal, pertama sekali yang didengar oleh Rasulullah SAW ketika wahyu ini turun, pertama kalimat yukhrijuk, kaum kamu akan mengeluarkan kamu. Ternyata Rasulullah SAW ada masa nanti Rasulullah keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah yang kita sebut sekarang dengan hijrah. Apa kata Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Mekah? Saat sampai di salah satu pasar Ukaz, Rasulullah berdiri menghadap kota Mekah dan berkata, Innaki ahabbul biladi ilayya, laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah kampung yang paling aku cintai. Jikalah pendudukmu tidak mengusir aku tidak akan keluar. Ternyata apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal itu terjadi. Kenapa terjadi? Karena itu ada di kitab. Dan disampaikan oleh ahli kitab Waraqah bin Naufal. Jadi untuk menyampaikan kebaikan itu siap untuk dimusuhi. Kalau untuk mencari lovers, pencinta, lovers istilahnya ya, anak-anak milenial ya, yang suka nge-like begitu itu. Ya, kalau kita mengharap itu terlebih dahulu, ingat apa yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Siapkan diri untuk dimusuhi kalau ingin menyampaikan kebaikan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Waraqah bin Naufal mengatakan, saya berharap saya bisa menolong engkau nanti. Namun Allah berkehendak karena sudah tua Pak. Waraqah bin Naufal meninggal. Wa fatara al-wahyu. Kemudian wahyu itu ada masa futurnya, ada masa senggangnya. Yang masa senggang ini membuat Rasulullah SAW ingin lagi. Rasulullah SAW mengharap untuk turun lagi wahyu. Jadi dari kisah ini maka bisa kita sampaikan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, maka sesungguhnya dakwah ini mengajak orang kepada kebaikan akan menghadapi cobaan-cobaan. Jadi dari awal Rasulullah SAW sudah disampaikan hal seperti itu. Dengan peristiwa turunnya wahyu ini sampai diterangkan oleh Waraqah bin Naufal. Dan Rasulullah SAW ketika itu berumur 40 tahun. Lalu ada kerinduan untuk mendapatkan wahyu. Jadi jika kita lihat ada orang-orang orientalis atau pembusuk-pembusuk yang tidak suka dengan Islam mengatakan, nah Muhammad itu menunggu-nunggu. Rasulullah SAW tidak tahu didatangi oleh malaikat. Rasulullah SAW tahu ketika sudah diceritakan oleh Waraqah bin Naufal. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, fatara al-wahyu, di dalam riwayat itu masa senggang wahyu, ada yang mengatakan 3 tahun, tapi ini tidak benar. Ada yang mengatakan 6 bulan dan ada juga yang mengatakan 3 hari. Yang kuat menurut Mubarak, Sofiyuddin Mubarak
Furi dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum bahwasanya paling kuat masa senggang turun wahyu ini adalah 3 hari. Disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada saya, ketika saya berjalan saya melihat di antara langit dan bumi sosok seperti yang saya jumpai di Gua Hira. Lalu kemudian saya menjumpai Khadijah dan mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Lalu diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Turun ayat ini. Jadi wahyu yang pertama Iqra, lalu kemudian ada beberapa hari yang kuat disampaikan oleh Sofiyuddin Al-Umbarofuri. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang menyampaikan 3 tahun, ini tidak benar. Ada pendapat 6 bulan, ada pendapat 3 hari. Sofiyuddin Al-Umbarofuri mengatakan yang kuat itu adalah 3 hari. Jadi masa fatrah senggang wahyu dari Iqra sampai turun ya ayyuhal muddatsir itu adalah 3 hari. Kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum. Nah, ini sudah perintah untuk berdakwah. Ini sudah perintah untuk berdakwah. Qum, berdiri, tegak. Kalimat qum kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu rasa ketika saya menyampaikan itu? Ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang ataupun hai orang yang berselimut. Qum. Bagaimana rasa Ibu saya katakan qum? Nah, tegas ya. Qum. Berdiri, tegak. Fa'anzir. Beri peringatan. Jadi kalimat yang pertama disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, tegak, berdiri, sudah enggak saatnya lagi untuk tidur. Saatnya lagi untuk berdakwah. Saatnya untuk memberi peringatan. Tidak memberi kabar gembira kalau di sini. Fa'anzir, berdiri lalu kemudian beri peringatan. Karena banyak hal-hal yang tidak layak dilakukan dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap hal itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Zina, minuman keras dan lain sebagainya. Beri peringatan, kalau seperti itu beri peringatan. Fa'anzir wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu saja yang engkau besarkan. Pekerjaan kecil, apalagi jabatan kecil, yang engkau besarkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau besarkan hanya Tuhanmu. Karena jika Tuhanmu engkau posisikan lebih rendah dari pekerjaanmu, maka ketika azan pekerjaanmu tetap kamu kerjakan, sholat kamu lalaikan, bukan tinggalkan. Saya agak lembut sedikit lah, lalaikan. Lalaikan di sini maksudnya sholat juga tapi telat. Pekerjaan lebih diutamakan. Nah, ini berarti dalam dirinya tidak warabbaka fakabbir, qum fa'anzir warabuka fakabbir, kan tidak begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pekerjaannya dalam main gamenya, dalam masaknya, macam-macam lebih dulu. Padahal warabbuka fakabbir, Allahu Akbar, berarti diutamakan adalah panggilan sholat. Jangan takut nanti. Itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Warrujza fahjur, keburukan-keburukan tinggalkan. Perintah itu kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada siapa? Untuk disampaikan kepada kaumnya saat itu. Nah, disitulah awal dakwah Rasulullah SAW yang disebut dengan dakwah secara sirri, rahasia, sirri diam-diam. Kalau kita menggunakan dakwah berarti dakwah sirriyah. Nah, sama-sama muannas. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara rahasia, bukan dakwah secara diam-diam. Kalau secara diam-diam, apa yang mau didengar? Datang, ada suara, tapi secara rahasia. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW. Dakwah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memulai dengan orang yang paling terdekat dari yang dekat.
Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang paling terdekat dari Rasulullah SAW? Tentu istrinya. Bapak sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, kakek sudah tidak ada. Orang yang terdekat dan hidup bersama di rumah adalah Khadijah binti Khuwailid. Maka Khadijah binti Khuwailid orang yang pertama beriman dari kalangan wanita. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Untuk bapak-bapak, merasakan nikmatnya sholat, merasa nikmatnya berpuasa, merasa nikmatnya membayar zakat, merasa nikmatnya melakukan haji, merasa nikmatnya berbuat baik, maka orang pertama yang diajak adalah istri. Jika seumpamanya istri tidak baik, suaminya baik, itu tanggung jawab suami. Betul Pak ya? Kan kakak, kepala keluarga. Jika semua anggota keluarganya tidak beres, berarti kepalanya tidak beres. Kalau seumpamanya rakyatnya tidak beres, berarti jangan ke situ lah ya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diajak pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi orang yang pertama salat sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang bisa berwudu sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana cara berwudu. Lalu kemudian orang pertama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu berwudu dan salat adalah Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Lalu kemudian siapa lagi orang yang terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib adalah pamannya yang menjaga Rasulullah dari umur 8 tahun. Berarti ketika umur 40 tahun sudah berapa tahun Abu Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menjaga Rasulullah sampai masa nikahnya. Umur 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, kemudian perjuangan daripada Abu Thalib dia terus menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib bukanlah orang kaya, menengah ke bawah. Maka rasa cinta Rasulullah kepada pamannya, dia ajak Ali bin Abi Thalib untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara anak kecil yang masuk Islam pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat dikatakan umurnya 10 tahun. Ali bin Abi Thalib. Lalu siapa lagi orang yang berada di rumah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini metode dakwah dari orang-orang terdekat dari kita dulu. Zaid bin Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah didatangi oleh kedua orang tuanya dan pamannya untuk mengambil Zaid bin Harithah sebagai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dibayar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan kepada Zaid bin Harithah. Apakah dia mau kalian bayar, kalian ambil? Tanya kepada dia, jangan saya. Maka ditanyakanlah kepada Zaid bin Harithah, ayo pergi kita. Apa kata Zaid bin Harithah? Tidak ada orang yang lebih baik daripada yang ada bersama saya. Tidak ada orang yang lebih baik kecuali yang ada bersama saya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibu dan pamannya saat itu? Engkau lebih rela untuk menjadi budak daripada menjadi orang bebas, kata orang tuanya. Insya Allah kalau seumpamanya kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah yang kita pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Harithah adalah orang ketiga yang masuk Islam dan dia adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah pemuda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah, bapaknya Utsman yang dikenal dengan Abu Quhafah. Ingat Bapak Ibu namanya tadi? Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Kenapa saya sebutkan ini? Agar kita tahu ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Murrah bin Ka'ab. Murrah itu adalah kakek ke-6. Namun dia dari Bani Tayyim. Tadi kan kita sebut Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim, disebut dengan Bani Tayyim. Kalau Bani Tayyim, orang-orang Quraisy saat itu dibagi dalam 10 kelompok. Ada yang mengurus air, ada yang mengurus makanan, ada yang mengurus jizyah, ada yang macam-macam. Bani Tayyim, kabilah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengurusi
al-maghazi, yaitu harta-harta rampasan, peperangan, diyah, tebusan. Kalau masalah air itu Bani Hashim. Memberi makan jamaah haji umrah itu Bani Hashim. Yang memegang kunci ada lagi. Jadi masing-masing mempunyai tugas. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Bani Tayyib. Saya sebutkan Bani Tayyib soalnya nanti akan kita temukan kalimat Bani Tayyib ini saat Abu Bakar radhiyallahu anhu berdakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat begini. Ma da'autu ahadan, tidaklah saya mengajak orang berdakwah kepada seseorang kecuali seseorang itu ada pertanyaan, ada keraguan, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Ma'akam, dalam riwayat bahasanya seperti itu, ma'akam, nggak ada ragu, nggak ada tanya, langsung saja. Jadi ketika diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oke. Sama istilahnya sekarang kalau semua orang tidak sholat di masjid diajak ke masjid, ayo ke masjid, siap. Nah, siapnya betul siap datang ke masjid, bukan siap habis itu dia tidak ke masjid, tidak, tapi siap. Nah, Abu Bakar dipuji oleh Rasulullah SAW. Di antara orang-orang yang didakwahi hanya Abu Bakar yang tidak ada nazar, tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Subhanallah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ternyata Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, karakternya luar biasa. Karakter Abu Bakar ini luar biasa. Tidak pernah minum khamar, minuman keras. Tidak pernah menyembah berhala. Jadi suatu ketika Abu Bakar diajak oleh bapaknya Abu Quhafah menuju tempat peribadatan berhala. Diajak. Sampai di tempat berhala tersebut, Abu Quhafah bapaknya meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu an. Fa dhahaba, lalu bapak saya pergi. Lalu kemudian di hadapan berhala saya katakan, ana ja'i'un fa at'imni, saya lapar nih, beri saya makan. Tak dijawab sama berhala itu. Lalu kemudian ana 'arin faksuni, saya enggak ada baju nih, kasih saya baju, pakaikan saya baju. Enggak dijawab juga sama berhala ini. Akhirnya diambilnya batu, dihantamkannya kepada berhala. Jadi tidak menyembah berhala. Ya, itu cerdas ya Abu Bakar. Ini bisa enggak nih, katanya memberi manfaat dan menjauhkan dari madarat. Saya mintalah makan, enggak dikasih makan. Saya minta baju, enggak dikasih baju. Dihancurkannya sekalian. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita karakter yang sangat luar biasa, sehingga layak Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda. Dia adalah tajir, orang yang kaya. Modal usahanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala 40.000 dirham. 40 dirham itu modal usahanya kalau seumur berdagang ke Syam, ke Yaman, musim syita atau musim soif. Jadi Abu Bakar 40.000 dirham itu satu dirham 3,11 gram emas. Jadi kalau kita kalikan jumlahnya sekitar 124 M. Modal usaha Abu Bakar 124 M dulu Pak, bukan sekarang. Saya kalau punya 124 M sekarang itu banyak juga kan gitu, banyak. Itu modal usaha Abu Bakar radhiyallahu tajir. Dia kaya, namun kekayaannya untuk dakwah. Nanti saat perjalanan hijrah saya ceritakan dia sekarang, saya bocorin nanti di sana juga. Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang hijrah kepada Abu Bakar di waktu yang tidak pernah Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, dengan penuh gembira Abu Bakar karena menjadikan teman dalam perjalanan hijrah ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya punya 2 tunggangan ya Rasulullah, satu untuk saya, satu untuk engkau. Sudah saya persiapkan lama untuk hijrahin, 2. Satu untuk saya, satu untuk engkau. Kira-kira kalau kita Bapak, saya punya 2 tadi, kita mau jalan, satu untuk Bapak, satu untuk saya. Mungkin kita akan mengatakan, iyalah terima kasih. Tapi Rasulullah mengatakan begini, saya ambil, tapi saya bayar. Saya ambil onta, tapi saya bayar. Padahal Abu Bakar ingin memberi. Rasulullah katakan, saya ambil, taman dengan saya bayar. Rasulullah ingin berkontribusi dakwah. Rasulullah yang tidak kurang apa-apa, jelas masuk surga, jauh dari kesalahan, bahkan tidak ada salah, tidak ada dosa, namun mengharapkan sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika perang Badar, 3 orang harus naik 1 onta. Bisa enggak 3 orang naik 1 onta? Enggak bisa, harus gantian. Maka 2 sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau naik saja, kami yang jalan.
Kalau kita mungkin gitu juga Pak ya. Jalan bersama ulama besar dengan kuda, ya Ustaz aja yang naik, kami jalan aja. Kan begitu Pak ya. Itu juga ada sahabat ini di antara Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, engkau naik saja, kami yang jalan. Kalau kira-kira kita dalam posisi itu Pak, iyalah, saya yang layak naik, masa kau pula yang naik? Mungkin gitu Pak. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang tidak ada salah, tidak ada dosa, jelas masuk surga. Rasulullah katakan, "Ma antum bi aqwa minni, wala ana bi aghna minkum bil ajri." Tidaklah kalian berdua lebih kuat daripada saya. Ini yang kedua lebih penting. Tidaklah kalian berdua lebih kuat daripada saya, dan tidaklah saya orang yang tidak membutuhkan pahala. Ya Allah. Maka gantian kita naik. Satu saat saya naik, satu saat saya di bawah. Satu saat kamu naik, saya di bawah. Begitu. Jadi mentang-mentang pemimpin, jangan mau dapat enaknya saja. Belajar kita daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Abu Bakar wajar dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena harta kekayaan yang dimilikinya. Modal usahanya dulu aja 124 M. Namun itu digunakan untuk kontribusi kepada dakwah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. 4 orang sahabat ini, yang pertama masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Zaid bin Haritha. Dalam riwayat anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian. Semoga bermanfaat kajian ini, menambah cinta kita kepada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.